Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Keba Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 6, cuaca, subtema 4, menghemat energi, pembelajaran 1 bersama Ibu Sri Eka Handayani. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semangat pagi buat anak-anak yang mau ikut pembelajaran. Silakan anak-anak ibu siapkan alat tulis misalkan, atau anak ibu harus konsentrasi mendengarkan video ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi. 2. Membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. 3. Mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Anak-anak ibu mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi. Setiap hari kita memanfaatkan energi. Agar sumber energi tetap tersedia harus dilakukan upaya penghematan. Untuk lebih memahami tentang penghematan energi, bacalah teks di bawah ini. Pokok-pokok informasi dapat kita temukan dengan membaca cermat, kemudian mendiskusikan. Dengan berdiskusi, kita dapat bertukar hasil bacaan dengan teman diskusi, sehingga informasi yang kita dapat semakin banyak. Penghematan energi atau penghematan listrik di sekolah. Anak ibu bisa melihat ini di ruang kelas. Di ruang kelas ini ada menggunakan lampu, ada kipas angin, ada baling-baling angin ya, semacam kipas angin. Sekolah merupakan tempat belajar utama bagi pelajar. Kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi yang cukup besar. Siswa, guru, staf administrasi, hingga penjaga sekolah menggunakan listrik setiap harinya ya. Penggunaan listrik di sekolah cukup besar sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber-sumber energi tersedia. Siswa kelas 3 di SD Sehat menjadi teladan dalam upaya penghematan listrik. Setiap hari para siswa bergantian bertugas membuka jendela dengan gorden. Tujuannya agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya matahari dapat masuk. Oleh karena itu, ruang kelas 3 jarang sekali menggunakan kipas dan lampu. Halaman di depan ruang kelas 3 sangat rapi, asri, dan segar. Ada banyak tanaman yang tumbuh di halaman kelas. Di depan kelas 3 itu banyak tanamannya ya. Setiap hari siswa kelas 3 bergantian menyiram tanaman dengan air secukupnya. Siswa menyiramnya dengan menggunakan teko penyiram agar pemakaian air menjadi lebih hemat. Anak-anak ibu di sekolah kita harus menghemat energi, baik itu energi air maupun energi listrik. Seperti apa? Seperti yang dicontohkan oleh anak kelas 3 di sekolah sehat. Dia misalkan menyiram bunga. Menyiram bunga tidak menghambur-hamburkan air. Dia tidak boros. Dia gunakan teko penyiram air. Menggunakan seperlunya. Begitu juga dengan lampu, kipas di dalam kelas. Dia gunakan secukupnya. Jika cuaca atau udara dan keadaan belum cerah, mungkin bisa menggunakan listrik. Tapi setelah cerah atau kita buka jendela, buka kain gorden, mungkin akan lebih cerah. Selanjutnya lampu dimatikan. Itu ya anak-anak. Membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Anak-anak ibu, teknik membuat garis, melipat, dan menggunting merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya-karya dekoratif.
Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan. Garis dibedakan menjadi garis lurus dan garis lengkung. Fungsi garis adalah salah satunya sebagai alat bantu ketika menggunting. Selain untuk menggunting, garis juga dibuat untuk membantu melipat. Dengan bantuan garis, hasil guntingan maupun lipatan akan lebih rapi. Salah satu karya dekoratif yang dapat dibuat dengan teknik membuat garis, melipat, menggunting adalah parasut. Parasut adalah salah satu yang digunakan ketika terjun dari ketinggian. Dengan menggunakan parasut, gerakan terjun menjadi lebih lambat. Parasut akan mengembang saat bergerak dari ketinggian ke arah yang rendah. Selain itu juga bisa seperti kincir. Kincir angin yang sering kita buat di sekolah. Anak ibu juga bisa membuat kincir angin dengan seperti itu. Seperti anak ibu bisa melihat buku tema. Di dalam buku tema ini, anak ibu bisa melihat nih di halaman, nanti di halaman 155 sampai 157, yaitunya membuat kincir angin mainan. Alat dan bahan pertama, kertas lipat warna-warni seperti kertas origami, lem, sedotan plastik tebal, gunting, karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil, penggaris. Langkah-langkah kegiatan, baliklah kertas lipat origami, buat garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Beri tanda titik pada jarak 6 cm. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring diagonal sampai tanda titik. Lihat ya pada gambar. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Tusuklah sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Nenek ibu bisa lihat ya. Tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Setelah itu anak ibu bisa memainkan. Selanjutnya, mengenal satuan tidak baku untuk luas keliling dan luas. Anak-anak ibu sering mendengar kata keliling dan luas. Dedi mengelilingi taman berbentuk persegi panjang dengan sepeda. Apa maksud dari kata mengelilingi? Kata mengelilingi pada kalimat tersebut berarti bersepeda sepanjang tepian taman. Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Banyak benda-benda di sekitar kita yang permukaannya berbentuk bangun datar. Benda-benda tersebut dapat dihitung keliling dan luasnya dengan menggunakan satuan tidak baku. Mengukur keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil berbeda-beda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Hal tersebut dapat terjadi karena satuan tidak baku yang digunakan seseorang itu berbeda. Mungkin ada pensil, ada uang, ada buku, ada jengkal, ada hasta, dan ada depa. Contoh mengukur keliling di permukaan benda dengan satuan tidak baku dapat dilihat pada gambar berikut. Satuan tidak baku yang digunakan pengukuran keliling bisa potongan lidi, pensil, dan klip kertas atau uang kertas. Anak ibu bisa melihat. Mengukur keliling meja dapat digunakan menggunakan pensil sebagai satuan tidak baku. Kita bisa melihat panjangnya ada 3 pensil. Mungkin nanti lebarnya 1 pensil ya. Selanjutnya mengukur luas permukaan buku menggunakan
uang kertas. Itu contoh mengukur dengan yang tidak baku, uang dan buku. Selanjutnya, kita melihat kertas Beni lebih panjang daripada kertas Edo. Jika jadi keliling kertas Beni berbeda dengan keliling kertas Edo. Akibat luas kertas Beni berbeda dari Edo, kalian sudah bisa belajar menentukan keliling. Sekarang dapatkah kamu menentukan luas kertas Beni dan Edo? Perhatikan kembali cara menentukan keliling menggunakan alat ukur yang tidak baku. Anak ibu melihat ada 3 batang korek api. Luasnya, panjangnya tuh 2, 3, ada 5 batang korek api. Sekarang ini kertas ini punya Beni sama Edo ya. Panjang 1, 2, 3, 4, 5. 5 batang korek api. Lebar 1, 2, 3. 3 batang korek api. Keliling 5 batang korek api. 1. Berarti di sebelahnya 5 batang korek api juga. 5 batang korek api tambah 5 batang korek api. Ya anak ibu. Selanjutnya. Ini lebarnya 3 batang korek api. Otomatis di bawahnya 3 batang korek api. Berarti 2 kali 5 tambah 2 kali 3. 2 kali 5 sama dengan 10, tambah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kelilingnya 16 batang korek api. Luasnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, berarti luasnya 5 batang korek api kali 3 batang korek api. Sama dengan 15 batang korek api atau 5 dikali 3. Semoga ini panjangnya 5, lebarnya 3. 5 dikali 3. Semoga anak-anak ibu paham dengan pembelajaran hari ini. Jangan lupa baca buku tema, kerjakan soal-soal. Ibu juga memberikan soal-soal dalam link ini. Jangan lupa kerjakan soalnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Subscribe, like, share.